Selamat malam, Bapak dosen Larasakti Utomo. Perkenalkan, nama saya Otnielus Gracia dengan NIM 0546754332. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Halo teman-teman semuanya. Pernahkah kalian bertanya kenapa Pancasila itu penting banget sampai diajarkan dari SD sampai kuliah hari ini? Jawabannya bukan karena sekedar kewajiban, tetapi Pancasila lahir dari perjuangan nyata, dari pengorbanan nyata, dan pilihan-pilihan berat yang pernah dibuat oleh bangsa kita. Mari kita kenali sejarahnya, bukan sekedar hafal, tetapi supaya benar-benar paham maknanya. Yang pertama, peristiwa penting lahirnya Pancasila, yaitu 1 Juni 1945. Bayangkan, kamu diminta merancang dasar negara untuk ratusan juta yang berbeda agama, suku, ras, dalam waktu singkat di tengah penjajahan. Itulah yang menghadap para pendiri bangsa kita. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato di depan sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau menawarkan 5 dasar negara yang ia sebut dengan Pancasila, yang artinya 5 prinsip. Tapi perjalanannya tidak begitu lancar dan banyak hambatan. Ada yang menyampaikan tentang masalah hubungan agama dan negara. Kelompok nasionalis dan kelompok Islam mempunyai pendapat berbeda. Lalu, muncullah Piagam Jakarta yang mencantumkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, demi menjaga persatuan rakyat Indonesia yang majemuk, para tokoh bangsa, termasuk para pemimpin Islam sendiri, sepakat menghapus kalimat itu. Dan yang akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Ini bukan mengalahkan siapapun, ini adalah kemenangan bersama, di bahwa bangsa ini bisa duduk bersama, bermusyawarah, dan mengutamakan persatuan di atas kepentingan kelompok. Bagian yang kedua, nilai Pancasila yang tercermin. Dari peristiwa lahirnya Pancasila ini, setidaknya ada 3 nilai yang bisa kita lihat dengan jelas. Yang pertama yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa rela mengalah demi keutuhan NKRI. Mereka sadar kalau dasar negara tidak bisa menyatukan semua pihak. Maka negara ini bisa pecah belah sebelum benar-benar berdiri. Yang kedua, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan besar tentang dasar negara yang tidak diambil oleh sepihak, semua melalui musyawarah, diskusi panjang, dan kompromi yang matang. Ini adalah demokrasi yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan terakhir, Pancasila menghormati semua agama secara setara. Bukan negara sekuler, bukan negara agama, tetapi negara yang mengakui Tuhan dengan cara merangkul semua keyakinan. Dan yang ketiga, refleksi pribadi, apa pelajaran untuk kita semua? Kalau saya merefleksikan peristiwa ini sebagai generasi muda atas satu hal yang mengena. Para pendiri bangsa rela melepaskan ego mereka demi hal yang lebih besar, yaitu Indonesia. Sekarang, coba kita jujur, di era media sosial yang sekarang ini, kita sering melihat orang mudah sekali kejang, mudah menyerang orang berbeda pendapat, dan sulit sekali berkompromi. Padahal, justru kemampuan bermusyawarah dan menghargai perbedaan itulah yang membuat Indonesia lahir dan bertahan sampai sekarang. Nilai Pancasila bukan hanya tulisan di buku teks. Ia relevan banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kita, misalnya ketika kita berdebat di grup WhatsApp, ingat sila keempat, utamakan musyawarah. Ketika kita bertemu teman beda agama atau suku, ingatlah sila ketiga, persatuan yang lebih penting dari perbedaan. Dan ketika kita melihat ketidakadilan, ingatlah sila kelima, keadilan sosial adalah tanggung jawab kita semua. Secara Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan bukan ancaman, tetapi kekuatan. Jika kita mau duduk bersama dan mendengarkan satu sama lain,
Dan yang terakhir, penutup dari kesimpulan ini mengenai materi Pancasila ini, generasi muda bukan hanya pewaris Pancasila, kita adalah penjaga dan pelanjutnya. Caranya, kita tidak harus besar-besaran, cukup mulai dari hal yang kecil, hargai temanmu yang berbeda, jangan sebar hoaks yang memecah belah, dan berani bersuara untuk keadilan. Karena sesungguhnya setiap kali kita melakukan itu, kita sedang menghidupkan Pancasila, bukan karena diwajibkan, tapi karena kita benar-benar mencintai Indonesia. Terima kasih, selamat malam.